masuk Islam 2006. Sampai hari ini sebentar subuh, saya istri dan anak mau menuju ke Sumatera. Hampir 15 tahun, 14 tahun lebih saya berdakwah keliling Indonesia, ke Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Aceh, Riau, Batam, Kepulauan Riau dan lain sebagainya, Pulau Jawa, cuma menggunakan mobil. Hampir 15 tahun, alhamdulillah, saya tidak pernah masuk rumah sakit, makan tidak teratur, minum tidak teratur, tidur apalagi tidak teratur. Wallahi, adakah saya kurang sehat? Insya Allah, setiap perjalanan dimulai dengan mensucikan Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Proses perjalanan kehidupan umat manusia dalam hal ini secara spesifik berlaku bagi kaum mukmin. Kadangkala kita mendapat musibah di jalan karena kita lupa mensucikan Allah. Ini agama yang paling bersih, agama yang paling sempurna, agama yang paling suci. Bukan berarti Bapak Ibu saya enggak mendapat musibah. Sudah berapa kali kami suami istri dan anak masuk ke dalam jurang, alhamdulillah cuma mobil yang hancur, lecet sedikit pun kami enggak pernah alami. Karena apa? Allah belum mengizinkan. Maka lillahi ayat tagis biwaladin subhana isaqada amran fa inama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun jadi. Saya orang yang paling anti Islam, saya orang yang tidak menerima iman Islam. Satu keluarga, istri dan anak-anak. Pertanyaannya, kenapa kami sampai di dalam Islam? Tadi ada juga yang memperkenalkan diri sama saya, Abdul Aziz, Chinese, orang Cina. Ustadz saya juga mualaf. Cuma memang beda, Abdul Aziz antum mualaf, kalau saya bukan mualaf, saya al-muhtadin. Nah, itu bedanya. Insyaallah beliau mualaf, orang yang dibujuk, saya enggak ada yang bujuk. Mayyahdilahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Jadi gelar kita beda, beliau mualaf, saya muhtadin. Kalau orang yang tadinya dari kafir terhormat, insya Allah dihormati oleh Allah, masuk Islam pun terhormat. Makanya Abdul Aziz belajar Islam baik-baik, robah statusmu menjadi muhtadin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid wa hadaha وأوضح أدلة وأخبريات وجوها وأبطل ببراهين الحق سبح البطيل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف منها وعمل ظهورا وبطينا بمقتضاها. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بالحق أولنا. اللهم فصل وسلم على إمام الأبرار والمقربين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الأنصار والمهاجرين
warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, musyawarah pimpinan kecamatan berhadir bersama-sama dengan kita Camat Serpong, Bapak Kepala Pak Lurah, Lurah Serpong berhadir bersama-sama dengan kita Bapak Lurah Serpong, dan yang kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Serpong, panitia penyelenggara tabligh akbar dalam momentum pelaksanaan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan hari ini tanggal 2 April tahun 2021 Miladiah. Wabil khusus tadi diperkenalkan kepada saya Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Serpong. Sedikit banyak saya sudah berbincang-bincang dengan beliau bahwa dalam momentum peringatan Isra wal Mi'raj ini sudah mendekati, tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya Allah, Allahumma balighna fi syahri Ramadan. Doa kita bersama, mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Isra wal Mi'raj ini biasanya diselenggarakan pada bulan Rajab. Ini sudah Sya'ban, kemudian nanti Ramadan. Sistematika dalam pelaksanaan ibadah Islam sudah ditata sedemikian rupa, bukan oleh manusia. Manusia hanya menjalankannya. Sudah ditata sedemikian baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah wujud syukur kita, dan tak lupa pula yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Di kesempatan yang sangat baik ini, di tengah gejolak politik yang sedang melanda dunia, bahkan secara khusus yang ada di Indonesia, baru beberapa hari kemarin kita dikejutkan dengan berbagai macam musibah. Ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah. Tidak ada musibah itu datang kecuali dengan izin dari Allah. Berbagai macam persoalan, berbagai macam musibah yang Allah tunjukkan, kita tidak boleh mempersalahkan satu dengan lainnya, karena kita semua yang mengundang sehingga musibah itu datang. Terkait dengan pelaksanaan Isra wal Mi'raj, ada musibah. Tidak ada ibadah yang paling utama dalam Islam ini kecuali salat 5 waktu. Afdalul a'malu as-salatu khams. Amal yang paling utama adalah salat 5 waktu. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, saya ini 14 tahun yang lalu orang yang tidak sholat. Bukan Islam abangan, bukan. 14 tahun yang silam saya, istri dan 3 orang anak tidak sholat. 14 tahun yang silam, saya lagi
14 tahun yang silam saya, istri dan anak tidak pernah sholat. Bukan karena saya muslim abangan, tetapi kami sekeluarga dilahirkan dalam keadaan kafir. Makanya kalau kafir diwajibkan tidak sholat. 11 Oktober 2006 barulah kami sekeluarga sholat. Setelah kami mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baru kami mengangkat tangan menyerah dengan melafazkan takbir Allahu Akbar, melaksanakan apa yang menjadi wajib yang paling utama. Pembeda antara mukmin dan kafir adalah sholat 5 waktu. Dalam mengejawantahkan kalimat ucapan 2 kalimat syahadat bukan sekedar ucapan. Ada tingkatan-tingkatan di dalam Islam. Orang mendapatkan gelar Muslim tentu memiliki tingkatan. Yang pertama, amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala. Ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya bertanya kepada Kiai Haji Komarun Sofa. Kebetulan beliau ini bekerja di Departemen Agama Kabupaten Toli-Toli. Begitu saya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya bertanya kepada beliau, setelah itu apa lagi? Dan beliau katakan, setelah Pak Yahya dan istri anak mengucapkan kalimat syahadat, Bapak diwajibkan untuk sholat. Oh, memang saya tunggu-tunggu itu Kiai. Kapan saya bisa ke masjid? Kapan saya sholat? Kalau orang Islam sholat, justru itu yang sudah saya lakukan sebelum saya bersyahadat. Perhatikan Bapak, Ibu Bapak. Sebelum saya syahadat, saya sudah melaksanakan sholat, tapi secara sembunyi-sembunyi. Sholatnya sembunyi-sembunyi. Sebagai seorang pendeta, saya membeli sajadah di pasar. Setiap kali azan berbunyi, saya membentangkan sajadah menghadap jendela, saya sholat. Wallahu bikulli syai'in alim. Hanya Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Saya belum syahadat, saya belum sunat, saya belum tahu apa itu Islam, tapi saya sudah sembunyi-sembunyi sholat. Saya mau tanya kepada ibu bapak, waktu saya sholat itu di hadapan Allah, saya salah atau tidak? Saya salah atau tidak? Di hadapan manusia saya salah, di hadapan Allah saya benar. Inilah hebatnya Islam. Jangankan kita melakukan, kita tidak tahu melakukan, tapi niat kita untuk Allah sudah menjadi ibadah. Tidak ada agama sesempurna itu. Berarti kalau begitu, Islam itu tidak dengan praktik yang tampak oleh mata. Ibadah dalam Islam bukan tampak oleh mata. Abu Jahal, dalam hal ini maksud saya, Abu Jahal meragukan apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, apa betul tadi malam antum dari Masjidil Aqsa? Apa betul antum tadi malam itu dari Baitul Maqdis?
dan pagi-paginya antum sudah ada lagi di Makkah. Rasulullah, iya benar, tadi malam saya dijemput di rumahnya Ummu Hani jam 8 malam ba'da Isya, dijemput oleh malaikat Jibril dengan menunggangi buraq. Muhammad, dengar, nenek moyang kita dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Makkah menuju ke Palestina, Palestina ke Makkah, jaraknya 1500 km, memakan waktu 40 hari 40 malam. Dongeng apa yang engkau buat ini Muhammad? Masa antum tadi malam dari Makkah menuju Masjidil Aqsa, paginya sudah di Makkah? Islam ini kalau dibahas dengan logika memang susah Pak Kiai. Bukan berarti Islam menolak kemampuan intelijensi matematik logika. Ruang kemampuan ilmu dalam Islam membolehkan manusia menggunakan logika. Atau apa itu disebut dalam ilmu Islam? Fikih, permainan logika. Orang kunut, tidak kunut, itu fikih. Karena saya masuk Islam tidak mengikuti logika Abu Jahal. Sekali lagi, karena saya dari kafir masuk Islam tidak mengikuti logika Abu Jahal. Saya tidak peduli apa kata orang kafir terhadap saya. Dalam pembahasan Isra dan Mi'raj, tokoh sentral ada 3. Yang pertama Rasulullah, yang kedua Abu Jahal, yang ketiga Abu Bakar Siddiq. Ini saya menerangkan ini banyak sekali kiai. Maka kalaupun ada salah, insya Allah berarti itu saya bermain secara logika. Kalau tidak salah, berarti itu penempatan fikih sesuai dengan fakta historik. No history, no truth. No truth, no theory. No theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, mustahil ada teori. Dan tidak ada teori, omong kosong kalau ada ilmu pengetahuan. Inilah, mohon maaf para kiai, banyak yang mengatakan peristiwa Isra dan Mi'raj sudah bisa dijangkau dengan kemampuan logika. Abu Jahal mencoba untuk pakai logika. Ini persoalannya di sini. Persoalannya di situ. Orang dari kafir mau mencoba masuk Islam, jangan pakai logika. Kalau pakai logika, Islam ini lauful nufus. Sekalipun antum menggunakan 10 kali lautan dijadikan sebagai tinta, tidak akan berhasil, tidak akan cukup menulis kebenaran Allah. Itu yang dikatakan Allah dalam firman-Nya. Abu Jahal mencoba pakai logika. Saya pun begitu dulu. Saya berpikir Nabi Isa lebih dulu datang daripada Nabi Muhammad. Oh, berarti agama Kristen yang benar, bukan Islam. Tapi setelah saya mencari tahu di mana kampungnya Nabi Isa, di mana posisi sejarah Nabi Isa, karena semua kebenaran di dunia ini selalu membuktikan sejarah. Islam ini adalah agama yang penuh dengan fakta historik. Satu contoh saya tanya, ibu bapak mengakui Nabi Muhammad itu Nabi dari mana?
Dari mana? Kitab suci itu sejarah. Kalau mengatakan, oh karena tetangga saya kiai, karena tetangga saya ustad, saya tahu Islam itu. Nah bagaimana dengan ustad Anda? Bagaimana dengan ustad-ustadnya Anda? Kiai-kiai yang seluruhnya semua mendapatkan itu karena risalah kebenaran firman Allah berdasarkan sejarah. Ini makanya kalau ada umat Islam mengatakan Maulud itu bid'ah, Isra wal Mi'raj itu bid'ah, berarti kemampuan intelektualitasnya dia itu kecil sekali. Orang bikin Maulud dibilang bid'ah, orang bikin Maulud Nabi dikatakan bid'ah, bikin Isra Mi'raj bid'ah, bikin Muharram bid'ah. Ini bukan bid'ah. Kita kembali kepada sejarah, comeback to historik, supaya apa? Keimanan keislaman kita terpupuk sudah. Sama dengan bunga yang kita tanam, kalau nggak disiram-siram tidak akan tumbuh. Ini saya nggak bisa kursi yang apa begini ini. Apa perut saya besar? Harus itu apa kursi papan. Abu Jahal belum puas. Coba kau angkat kaki Muhammad sebelah kanan. Rasulullah angkat. Sebelah kiri lagi Muhammad. Rasulullah bilang, kalau dua-dua saya angkat, Abu Jahal, saya pasti jatuh. Kenapa Rasulullah jatuh? Karena ada proses gaya gravitasi. Segala yang dari atas pasti akan ke bawah. Jangan dibilang agama Islam cuma agama sejarah. Agama Islam menyimpan banyak sains, ilmu pengetahuan. Tidak puas begitu. Inilah watak orang kafir, nggak mau kalah. Walaupun sudah tahu, sudah mengakui secara logika, tapi kesombongan, arogansi mendorong dirinya untuk tidak mengalah. Bertanya lagi kepada Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar, apa kamu percaya Muhammad temanmu, kawanmu, sahabatmu ini tadi malam dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dan paginya sudah di Mekah? Kata Abu Bakar, jangankan begini Abu Jahal, yang lebih takjub, yang lebih spektakuler, yang lebih ajaib daripada ini, aku percaya. Rasulullah berkata, hari ini juga Abu Bakar, engkau mendapat gelar As-Siddiq, jujur. Orang yang sholat itu membentuk karakter Islam itu harus jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada rumah tangga, jujur kepada masyarakat, bangsa dan negara. Kalau pengkhianat nggak bisa sholat. Orang yang jujur di hadapan Allah sama dengan kita puasa. Jujur. Kullu amal ibni Adam ila lahu ila syaum fa innahu liwa an azbah. Segala amalan anak cucu Adam nilai untuk dirinya sendiri, kecuali puasa untuk aku, karena aku yang menilainya, kata Allah, karena aku yang tahu orang ini puasa atau tidak. Rentetan sejarah panjang tentang perjalanan kehidupan Islam sampai kepada mukjizat yang paling besar. Dari sekian banyak nabi yang menerima mukjizat, tidak ada mukjizat yang paling besar kecuali menembus Sidratul Muntaha. Dan semua perlakuan mukjizat ini Allah berikan kepada 124.000 nabi, termasuk nabi kita Isa alaihissalam, bukan Yesus. Kalau Yesus itu tidak ada hubungan dengan Nabi Isa, kita tidak boleh ganggu, itu Tuhannya Kristen. Tapi Isa adalah Nabi kita. Supaya cepat saya ceramah begini. Ini meja ini
Ini kayu jati kayaknya, ini mahal ini. Ini kayu jati yang buat ini. Angkat ini kursi gereja ini. Ganti kursi Islam. Saya sudah cukup senang-senang begitu. Saya cari yang keras-keras. Bu, mau ceramah keras atau lembek? Panjang atau pendek? Nah, keras panjang lagi. Itulah orang Islam. Nah, ini baru kursi ceramah. Kalau tadi itu kursi pemalas. Itu tadi kursi mau nikah itu, Bu. Itu sana itu. Itu di gereja cocok, di masjid tidak boleh. Saya sudah lama pakai itu, malas. Pakai yang begini-gini lah. Gara-gara ini Pak, ribut terus kita di negara ini. Gara-gara kursi ini. Ada yang 10 periode, 20 periode, 30 periode. Baku hantam sudah kalian. Kita bicara tentang Isra Mi'raj. Amin ya Rabbal. Tidak ada urusan. Apakah percaya Abu Jahal lebih spektakuler, lebih dahsyat daripada ini? Kata Abu Jahal, aku percaya. Rasulullah katakan kepada Abu Jahal, makhluk yang menerbangkanku kecepatannya seperti kilat menyambar. Dalam satu temuan relativisasi Einstein, Albert Einstein, yang disebut dengan relativisasi Einstein, beliau menerangkan di sini bahwa kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Rasulullah menyaksikan makhluk yang membawa beliau seperti kecepatan kilat. Kecepatan kilat separuh daripada kecepatan cahaya. Mari kita ukur jarak antara Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, 1.500 km. Jakarta Sumatera Utara, Jakarta Medan 1.500 km. Kecepatan pesawat menerbangkan Boeing 737 atau Airbus 900 dalam ukuran kecepatan knot 800 km per jam. Berarti pesawat tiba di Medan 1.500 km 2 jam. Rasulullah menyaksikan, aku dibawa secepat kilat, separuh dari kecepatan cahaya. 150.000 km per detik adalah kecepatan kilat. Ini yang Abu Jahal tidak terima. Omong kosong apa ini wahai Muhammad? Menyangka 40 hari 40 malam, antum hanya separuh minal laila. Kalau Abu Jahal beriman, dia memperhatikan isim yang mentasbihkan Allah, yang mensucikan Allah. Kalau Allah sudah mensucikan, segala sesuatu mustahil tidak terjadi, pasti terjadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau sudah menyucikan Allah, insya Allah tidak ada yang mustahil, semuanya pasti terjadi. Kalau Abu Jahal beriman, Ustadz baca tadi, jangan main-main, Kori Internasional dari Iran. Beliau yang bacakan tadi, Subhanallazi asra bi abdih wa minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Subhanallazi, maha suci Allah yang memperjalankan, bukan berjalan Abu Jahal, memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ila al Masjidil Aqsa. Beginilah, terlalu jauh mencontohkan itu. Saya masuk Islam 2006. Sampai hari ini sebentar subuh, saya istri dan anak mau menuju ke Sumatera.
hampir 15 tahun, 14 tahun lebih saya berdakwah keliling Indonesia, ke Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Aceh, Riau, Batam, Kepulauan Riau dan lain sebagainya, Pulau Jawa, cuma menggunakan mobil. Hampir 15 tahun, alhamdulillah, saya tidak pernah masuk rumah sakit, makan tidak teratur, minum tidak teratur, tidur apalagi tidak teratur. Wallahi, adakah saya kurang sehat? Insya Allah, setiap perjalanan dimulai dengan mensucikan Allah. Subhanallazi, maha suci Allah. Proses perjalanan kehidupan umat manusia dalam hal ini secara spesifik berlaku bagi kaum mukmin. Kadangkala kita mendapat musibah di jalan karena kita lupa mensucikan Allah. Ini agama yang paling bersih, agama yang paling sempurna, agama yang paling suci. Bukan berarti Bapak Ibu saya enggak mendapat musibah. Sudah berapa kali kami suami istri dan anak masuk ke dalam jurang, alhamdulillah, cuma mobil yang hancur, lecet sedikit pun kami enggak pernah alami. Karena apa? Allah belum mengizinkan. Maka lillahi ayat tajizabi waladin subhanahu isaqoda amran fa'inama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun jadi. Saya orang yang paling anti-Islam, saya orang yang tidak menerima iman Islam. Satu keluarga, istri dan anak-anak. Pertanyaannya, kenapa kami sampai di dalam Islam? Tadi ada juga yang memperkenalkan diri sama saya, Abdul Aziz, Chinese, orang Cina. Ustadz saya juga mualaf. Cuma memang beda, Abdul Aziz antum mu'alaf, kalau saya bukan mu'alaf, saya al-muhtadin. Nah, itu bedanya. Insyaallah beliau mu'alaf, orang yang dibujuk, saya enggak ada yang bujuk. Mayyahdilahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Jadi gelar kita beda, beliau mu'alaf, saya muhtadin. Kalau orang yang tadinya dari kafir terhormat, insya Allah dihormati oleh Allah, masuk Islam pun terhormat. Makanya Abdul Aziz belajar Islam baik-baik, robah statusmu menjadi muhtadin. Jangan pakai kata mu'alaf. Kalau mu'alaf itu belum tentu Islam, belum tentu. Banyak contoh, pagi beriman, sore menyangkal, pagi beriman, sore murtad lagi. Ini bukan tempat bermain Islam ini. Ini adalah pelabuhan terakhir manusia untuk mencapai surga, Jannatin Na'im, yang penuh kenikmatan. Nikmat apa di dunia ini? Enggak ada habisnya. Dapat satu maunya dua, dapat dua maunya tiga, dapat tiga maunya empat, dapat empat maunya lima. Penuh dengan nafsu dunia ini. Ujung-ujungnya apa? Kecewa. Ujung-ujungnya apa? Sakit. Ujung-ujungnya apa? Menderita. Ambisi dan keserakahan. Inilah yang terjadi, Bu, dalam perjalanan Zulekha. Wa ma ubari'un nafsi inna nafsah la amaratun bisu'i illa man rahima rabbih inna rabbih ghafurur rahim. Dia akui dia tidak mampu menggoda Yusuf karena pertahanan iman Nabi Yusuf kuat. Maka Zulekha mengaku di hadapan Allah, dia tidak mampu menggoda Nabi Yusuf, dan Zulekha mengaku di hadapan Allah. Quran surah Yusuf ayat 53. Sesungguhnya nafsu yang memerintahkanku
untuk melakukan kejahatan kecuali nafsu yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku. Di mana itu? Di depan nanti bulan Ramadan. Orang Islam memiliki nafsu, tapi nafsunya dibatasi setiap tahun di bulan Ramadan. Sebelumnya apa? Segala aktivitas kehidupan kita diatur dalam sholat. Mau minta apa saja dalam sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri washolati innallaha ma'asabirin. Jadi biar sudah tidak punya gaji, yang dulunya di sana di kafir terjamin, begitu masuk Islam nggak apa-apa, nggak ada gaji lagi, tapi jiwa kami tenang, sabar, karena ada kehidupan yang lebih berarti, akhirat yang telah menunggu. Apa saja semua ada di sana. Tapi kalau mendapatkan akhirat jangan buru-buru, apalagi bunuh diri. Bu, kalau mau dapatkan akhirat jangan bunuh diri. Mendapatkan akhirat nanti Allah yang mengambil kita. Saya ini kan orang dulunya kafir, begitu masuk Islam banyak melihat orang Islam meninggal dunia, orang kafir juga banyak saya kuburkan dulu. Kalau laki-laki pakai baju jas, pakai sepatu, basi kupu-kupu. Pendetanya mengatakan tanah kembali ke tanah, debu kembali ke debu, barang-barang berharga ditaruh di dalam peti mayat. Orang Islam nggak bawa apa-apa. Baru sekarang saya tahu, oh ternyata mati dalam Islam itu bukan kita yang mengatur, bukan kita yang mau kita selamat. Ternyata yang menyelamatkan kita itu adalah iman dan amal perbuatan kita. Jadi nggak perlu ada juru selamat. Kalau di Kristen kan waktu saya dulu mesti ada juru selamat. Di Islam tidak pakai juru selamat, sedangkan selamat belum tentu selamat. Ya maaf aja Met kalau antum tersinggung, tapi memang nggak bisa pakai juru selamat. Wa kulla insanin alzamnahu ta'ira fi unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu masyura iqra kitabakafa binafsikal yauma alaika hasibah. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatanmu. Masing-masing kita ke sana. Makanya saya begitu masuk Islam tidak mau saya orang kunut datang di masjid kuliah subuh, orang imamnya kunut. Saya sering ceramah subuh, disuruh oleh panitia, tafadhol maskuran Ustaz, antum jadi imam. Enggak mau saya jadi imam. Kalau sholat subuh saya tidak mau jadi imam. Saya suka imam zuhur dan asar. Iya Pak Kiai, mohon maaf. Karena kalau zuhur dan asar kan tidak baca ayat, cuma qomat kamit. Jadi saya nggak mau. Saya bilang sama pengurus masjid, silakan suruh imam rawatib di masjid ini. Saya nggak bisa. Kenapa Ustaz? Sudah, nanti saya jelaskan. Disuruhlah imam di situ. Karena salah satu syarat menjadi imam, bacaan Qur'annya harus tepat makhraj, harus menggunakan orang-orang yang memang terlatih sebagai imam. Kita ini dari kafir, makhrajnya kotor kacir. Ngapain antum suruh jadi imam? Lagi pula kita tahu di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah, ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Saya tidak mau jadi provokator, itu maksudnya. Kalau saya jadi imam, begitu saya membaca kunut, orang yang tidak kunut pasti marah sama saya. Wadina fiman hadait
وقنا فيمن آتيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. Muhammadiyah pasti akan tidak senang sama saya. Kunut adalah doa. Begitu saya juga jadi imam tidak membaca kunut, orang MU akan curiga sama saya. Ini membuat kacau nih Yahya ini. Nggak mau saya jadi makmum, memang saya makmum. Jadi lain kali panitia kalau mau undang saya ceramah jangan panggil ustaz. Ustaz sudah banyak, kiai sudah banyak. Lain kali kalau orang dari kafir diberi nikmat oleh Allah bisa berdakwah begini, panggil dia al-muhtabin, orang yang mendapat petunjuk, itu lebih pas. Jangan panggil ustaz. Memang gampang menjadi ustaz itu, tidak mudah menjadi ustaz. Ini modal akhlak masih rusak begini. Panggil saja dia al-muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Suruh dia ceramah. Makanya saya bilang kepada panitia tadi, saya ini dengan Kiai Ketua MUI tadi, saya ini Pak Kiai bukan orang dari Islam, saya orang Manado, satu kampung saya sama Rocky Gerung itu, sama-sama otak putus dua-dua, gila-gila semua. Iya, karena orang Manado itu tiga diajarkan orang Manado itu. Yang pertama, satu, harus menguasai ilmu filsafat. Yang kedua, bisa memasak, laki-laki Manado. Yang ketiga, bisa bela diri. Tiga falsafah ini yang orang Manado pegang. Belajar filsafat untuk menguasai mother of science, karena induk dari segala pengetahuan adalah filsafat. Induk dari semua ilmu pengetahuan, hamparan sejarah-sejarah sains, induknya adalah filsafat. Itu harus dikuasai. Yang kedua, harus bisa memasak. Kenapa memasak? Kalau binimu sakit, istrimu sakit, bojone sakit, antum yang urus memasak. Bisa berkelahi, bisa bela diri. Itu pertahanan diri untuk melindungi keluarga. Itu falsafah kami. Masuk Islam, semuanya memang sama. Ajarannya begitu. Menetapkan kemampuan logika standar, menetapkan kemampuan feeling perasaan standar, bahkan makan minum berhubungan badan pun diatur dalam Islam. Agama mana sesempurna ini? Rugi orang-orang kafir. Amin ya rabbal. Ini agama yang paling benar. Silakan ibu bapak bertengkar soal politik, sesama muslim saling menyakiti, sesama muslim saling serang. Kami tidak mau masuk ke situ. Kami pribadi bangga beragama Islam. Mari kita bersatu, hentikan semua itu, karena hanya memberikan keuntungan kepada kafir dan setan. Kita sholat, kita kumpul bersama, imam mulai komando, luruskan, rapatkan saf untuk menjaga kesempurnaan sholat. Dari sholat inilah kita sudah diajar bersatu oleh Allah. Ada seorang jenderal di Rusia, kalau nggak salah dari seorang panglima perang dari Rusia, datang ke Makkah. Di musim haji dia melihat dalam waktu yang singkat jutaan manusia itu bisa berbaris bersaf-saf mengelilingi Ka'bah. Seorang syekh bertanya, "Jenderal, kalau mengumpulkan pasukan militer 10.000 memerlukan waktu berapa lama?" Beliau katakan berminggu-minggu, 10 hari, ada 12 hari, ada yang berbulan-bulan. Kalau sudah berbau jutaan, di Makkah cuma dalam hitungan menit jutaan manusia sudah tertib. Ini persatuan. Masya Allah, sangat memprihatinkan. Saya perhatikan di hari-hari terakhir ini, ibu bapak saudara-saudaraku rahimakumullah,
Dalam hamparan sajadah sejarah, peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa juga dalam bencana. Peristiwa ini terjadi, justru banyak orang yang sudah memeluk Islam murtad lagi karena hasutan Abu Jahal. Provokator Abu Jahal ini, kafir ini provokator. Orang mukmin jadi munafik karena orang kafir. Ini Abu Jahal yang memprovokasi. Jangan percaya itu Muhammad. Ini. Jadi pada waktu terjadi peristiwa ini, banyak yang kemudian murtad lagi, kembali kepada kekafiran. Karena tidak percaya. Bagaimana mungkin dia akan sampai ke Sidratul Muntaha? Karena dia tidak beriman. Dia tidak membaca teks dalam Quran, kebenaran firman Allah. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Supaya Allah dapat memperlihatkan segala keagungan dan kebesaran, Rasulullah diterbangkan minal laila, separuh malam, 6 jam, dari jam 8 sampai jam 12, bahkan tidak sampai 6 jam, cuma 4 jam pulang pergi. Masya Allah. Kalau kita naik pesawat Boeing jarak 1500 km 2 jam lebih, tapi Rasulullah secepat kilat 60 dikali 60, karena per detik 150.000 km per detik. Medan Jakarta cuma 1510, 100 kali lipat. Ini 150.000 km per detik. 60 dikali 60 3.600 dikali 150.000 km dikali 2 pulang pergi 1 miliar 80 juta dikali 2. Jarak penerbangan Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha 6 miliar 480 juta. Logika mana kira-kira yang mampu menerima itu? Nggak bakal mampu diterima. Tapi untuk menganalisis kecepatan kilat sama dengan matahari, cahaya dari matahari mencapai bumi 4 menit sekian detik. Sehari kita lihat itu 4 menit cahaya dari matahari sampai ke bumi. Mana bisa kita melogikakan apa yang terjadi? Nabi Isa hanya menyentuh tangannya kepada orang yang tepok, orang yang lumpuh, orang yang kusta bangun, bahkan orang yang sudah mati bangkit. Nabi Musa hanya dengan tongkat batang pohon arah dipukulkan ke tengah laut Kulsum, laut merah, laut terbelah 2. Logika mana yang bisa terima itu? Tapi ini fakta. Kenapa Nabi Isa bisa bangunkan orang mati? Nabi Musa membelah laut, Rasulullah menembus Sidratul Muntaha. Semua terjadi atas izin Allah. Allahu Akbar. Takbir itulah all the praises go to Allah and Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Nggak ada nabi yang sehebat beliau. Semua nabi gagal. Ada yang membantah sama saya di YouTube. Yang bantah ini ngaku Islam, menyebut istilah-istilah Islam saja kadang-kala salah. Pernah satu waktu saya di Kalimantan, Maulud Nabi, ada sambutan, ini di instansi pemerintah. Allahu Akbar. Sosok pejabat berdiri memberikan sambutan. Apa yang dia bilang? Saya baru masuk Islam 3 tahun itu. Maulud Nabi, apa beliau sampaikan? Kita menyampaikan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala. Wih kawan, ini orang sudah tua, pejabat. Kita sampaikan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala. Wih kawan, yang lain-lain nggak peduli karena mungkin tidak dengar. Tapi saya di samping kaget.
Oh, ternyata memang di Islam ini bukan ukuran ente lebih dulu dari nenek moyang Islam dengan kami yang baru masuk. Al-ilma bil kasab labi nasab. Islam itu ilmu dipelajari, bukan karena nasab. Bu, ada iblis perempuan di Indonesia? Ada, Bu, ada. Oh, tiap hari kerjaannya tidak ada lain di media sosial begini. Ini apa ini? YouTube begini. Ini bisnis semua ini. Betul kan? Kalian dapat subscriber, suka-suka cari subscriber. Ini habis itu dia syuting dapat subscriber. Like, share, and subscribe. Itu tuh begitu-gitu. Kerjaannya setiap hari hanya mencaci maki, memfitnah, menghina-hina ustaz. Ini iblis perempuan diutus dari lembah neraka. Ada itu, coba nonton YouTube. Tapi kan setiap kali dia begitu, dia aman, nggak pernah disentuh oleh hukum. Ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya bangga datang di sini, di luar dijemput saudara-saudara Banser. Dulu di Batam ada Banser, ada FPI, bersatu sama-sama Muslim. Ngapain kita mau dipecah belah? Hati-hati saudaraku rahimakumullah, di pelataran kiamat kita akan ditanya, dipertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Ya, orang kafir saja nggak boleh kita bunuh, semut saja tidak boleh kita bunuh, hewan saja tidak boleh kita bunuh. Kemarin saya dijadikan cerita gara-gara anjing. Itu anjing menyeberang jalan waktu saya di Riau, bukan saya tabrak. Saya ya namanya ustadz ceramah. Ibu dalam kecepatan, bapak dalam mobil keadaan cepat. Saya kalau bawa mobil minimal 80. Dalam keadaan fit badan saya, jarak perbatasan Riau dan Jambi itu jalannya mulus, tapi agak aspalnya mulus, cuma agak belokan, tanjakan. Saya laju, di sebelah ada nenek-nenek jual durian. Saya di situ banyak orang-orang Kristen, banyak sekali anjing lewat-lewat. Saya pas di tikungan anjing itu lewat. Ibu rem atau tabrak? Bapak rem atau tabrak? Antum rem, antum langsung di jurang, mati semua di situ. Tabrak atau rem? Makanya ikuti dulu tuh cerita, jangan langsung ambor sini hambur sana. Musuh yang melihat kita, Abu Jahal, selalu mengintip. Oh, nggak mau dia kita umat Islam bersatu. Fala tu'til kafirina wajahidum bihi jihadan kabira. Itu di Al-Quran. Janganlah kamu taat kepada perintah orang kafir, berjihadlah dengan jihad yang besar, berperanglah untuk melawan mereka. Bukan berarti kita bersatu umat Islam membunuh orang kafir, bukan. Jiwa yang besar itu saling tolong menolong sesama Muslim, dan jangan saling menjatuhkan di depan publik. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Saling menyayangi kita. Makanya saya tadi ditanya oleh Pak Ketua MUI, Ustadz mana sopirnya? Seorang dosen bertanya saya, Ustadz mana sopirnya? Saya bilang enggak pernah, saya ada sopir. Kalau saya pakai sopir orang NU, Muhammadiyah bilang Ustadz Yahya NU. Kalau saya pakai sopir Muhammadiyah, orang NU akan bilang Ustadz Yahya Muhammadiyah. Betul apa betul? Nggak mau saya pakai sopir, saya masih kuat bawa mobil. Ya cuma memang agak lemah saya kalau amplopnya tipis, itu agak. Supaya kan begini jadi apa itu kata Habib Rizik, imanuhum fi amplopihim. Kalau amplop nggak besar nggak mau datang. Supaya yang begitu-gitu kena mati. Iya, taubat nggak dari kafir saja ikhlas, insya Allah. Ikhlas bagaimanapun kan sudah tahu ukurannya. Kalau terima tipis, sedikit ini. Undang lagi, jangan harap. Betul nggak Bu? Bu, jangan tidur ah. Masih sore ini, baru jam 5 kok.
Ini tadi panitia bilang ajar Ustaz, kopi 2 gelas. Nah, ini yang membuat saya panjang ceramah ini. Kopi dingin. Ya, kopi kan kopi dingin. Saya setiap hari minum kopi itu 19 gelas. Cocoklah COVID 19. Artinya COVID sudah tidak mau masuk ke saya. Kenapa? Karena sudah sering konsumsi dia. Begitu virus datang, virus lari. Jangan, tidak usah lagi. Itu sudah kepenuhan kopi. Karena nenek moyangnya COVID adalah kopi dingin. Sudah dingin ini. Untuk mengukur keikhlasan panitia, ya ini dia lah, gahwah. Anak sarap gahwah. Sebenarnya ini kan cuma detektor saja. Saya mengukur kapasitas keikhlasan panitia dari kopi. Iya Bu, kalau ini kopi manis, insya Allah pulang kencang itu. Tapi kalau kopinya pahit, udahlah. Jangan panjang-panjang ceramah, 15 menit langsung pulang. Mana saya keliling Indonesia, ibu mau tahu, saya dengan istri anak saja bertiga di dalam. Nggak pernah lebih, karena dalam syariat ibadah solat kita semua hitungannya 3, jangan 4, 3. Saya, istri, anak, nggak boleh lebih. Dalam perjuangan begitu. NU Muhammadiyah dari dulu berdampingan, mari berkasih sayang. Yang ketiganya adalah Allah yang mempersatukan kita. Sayang kita kepada agama ini, buktikan. Insya Allah kalau umat Islam sudah bersatu, COVID akan diangkat oleh Allah, virus akan diangkat oleh Allah, kehidupan Indonesia normal kembali, negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal, akan dirubah oleh Allah. Kita yang undang ini ribut melulu, setiap hari pasti ada keributan. Belum selesai kemarin masalah partai politik, datang lagi kejadian balongan meledak. Apa itu? Kilangan balongan di mana? Indramayu, Jawa Barat. Indramayu, Jawa Barat. Di mana lagi? Musibah ini akan terus datang. Kenapa? Oh, saya teringat dalam satu hadis, persoalan yang menyeruak di publik, ketidakadilan sosial, hukum dikangkang sedemikian rupa, dijadikan sebagai alat politik. Pancasila yang sebagai napas dalam pergaulan kehidupan, bahkan dalam menjalankan, mengejawantahkan, merealisasikan roda pemerintahan, cuma dijadikan sebagai slogan. Buktinya tidak bersatu kita. Mari kita bersatu di kesempatan momen ini, karena inti daripada solat ini sebenarnya 50 waktu yang Allah berikan dalam sehari. Makanya Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, Allah katakan, berikan Muhammad 50 waktu umatmu dalam sehari. Rasul turun ke lantai 6, Rasul turun di langit yang ke-6, berjumpa Nabi Musa alaihissalam. Ditanya oleh Musa, berapa rakaat yang dikasih Allah? Alhamdulillah Mus, 50 waktu dalam sehari. Saya Muhammad, kata Musa alaihissalam, anak bimbing Bani Israel cuma 2 waktu sehari. Ini bangsa biadab Israel tidak mampu, apalagi nanti umatmu pasti tidak mampu. Naik lagi ke atas, minta tawar kepada Allah. Naik lagi Rasulullah, berjumpa dengan malaikat Jibril, dibawa ke langit ke-7. Di situ ada masjid, ada bersandar laki-laki yang beruban. Ditanya oleh Rasulullah, Jibril, siapa laki-laki yang bersandar di bangunan itu? Bangunan apa ini wahai Jibril? Ini Muhammad saudaraku, adalah Masjid Baitul Maqmur, dan yang bersandar itu adalah Ibrahim alaihissalam, Abu Anbiya, antum Sayyidul Anbiya, beliau adalah bapak dari segala nabi, antum Muhammad adalah penghulu dari semua nabi, Ibrahim alaihissalam. 70.000 malaikat keluar masuk di masjid ini wahai Muhammad saudaraku, dan yang sudah masuk tidak boleh masuk kembali. Namanya Masjid Baitul Maqmur. Naiklah Rasulullah
dua ulama berpendapat dikurangi 5 dan 10. Mana yang betul Ustaz? Dua-dua betul. Yang 10 betul, yang 5 betul. Jangan nanti jadi penceramah lalu memihak kepada ulama yang yang 10 betul, yang 5 salah. Ini bukan pendakwa, pengacau. Ada yang begitu kan? Saya pernah ceramah, jemaah bertanya sama saya, Ustaz, mana yang betul bersolawat kepada Nabi Muhammad? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad? Saya katakan dua-dua betul. Tidak, kemarin ada yang bilang, Ustaz, kalau pakai Sayyidina salah. Kemarin dulu juga ada yang bilang kalau nggak pakai Sayyidina salah. Mana ini yang betul? Dua-dua betul. Pecahnya ukhuwah Islamiyah ini karena datang penceramah bukan dengan niat untuk mempersatukan umat, tapi niat mencerai-beraikan umat. Dan ini kafir tunggu-tunggu supaya umat Islam pecah. Mari kita bersatu, karena tidak ada artinya itu. Hanya masalah jabatan, pangkat, kedudukan, harta. Kita sudah saling menyakiti. Bersatu Bapak Ibu, karena Rasulullah begitu mendapatkan tawaran berulang-ulang kali bolak-balik naik, akhirnya jatuh pada solat 5 waktu. Afdalul a'malu as-salatu khams. Amal yang paling utama solat 5 waktu. Kita berhaji, kita umroh, kita puasa di bulan Ramadan, itu terjadi hanya pada saat-saat tertentu, pada waktu yang telah ditentukan, diharamkan oleh Allah. Tapi solat sepanjang kita hidup, kita melaksanakan solat, mencegah kita dari kemungkaran, menjaga keistiqomahan kita, konsistensi kita sebagai seorang mukmin. Bagaimana kalau kita tidak bersatu? Bagaimana kalau kita bermusuhan? Di satu tempat kita solat, kita takbir, imam yang memimpin kita ternyata musuh kita. Kita tidak senang. Ada kejadian kemarin di Trenggalek, seorang imam ditendang cuma karena membaca kunut. Ada kan begitu? Sampai viral di video. Hanya karena membaca kunut, imamnya ditendang. Ini kunut tidak kunut, yang penting antum sholat subuh. Saya begitu masuk Islam disunat karena saya ingin sekali masuk masjid. Saya bilang kepada ketua majelis ulama kecamatan Kabupaten Toli-Toli, Kiai Haji Yusuf Yamani, Kiai, saya baru masuk Islam, saya mau ke masjid. Mau ngapain Pak Yahya? Saya mau sholat Kiai. Oh, tunggu dulu Pak. Tunggu apa lagi? Sudah tidak tahan saya ke masjid. Tunggu dulu Pak Yahya, ada aturan. Bapak kalau mau ke masjid sholat, sunat dulu. Oh iya, saya memang belum sunat. Ini sekarang aja Pak Kiai disunat. Nanti menterinya belum ada. Besok baru beliau datang, baru Pak Yahya disunat. Sekarang aja Pak Kiai. Enggak, besok aja. Begitu disunat, besoknya disunat. Allahu Akbar. 2 minggu saya nggak bisa berdiri, berjalan pegang begini pakai sarung terus. Ada istri saya di mobil itu, coba tanya. Karena saya niatnya mau sholat, bagaimana sih sholat yang dulu pernah saya lakukan waktu belum masuk Islam, hanya ikut-ikutan, karena rindu kepada Islam, dengan sholat yang sudah bersyahadat. Saya ingin tahu perbedaannya. Ayo saya panggil istri saya, mari kamu jadi imam, saya jadi makmum. Tapi bukan imam karena baru masuk Islam, belum tahu istilah imam. Saya bilang kau pimpin sholat, saya di belakang. Dia bilang bagaimana Pak? Sudah menghadap, tengok ke jendela. Pikir saya kiblat itu di mana ada jendela orang Islam itu kiblat. Ini nih. Karena baru 3 hari masuk Islam. Tengok ke jendela. Berapa kali Pak? Mainkan 20 kali. Bayangkan. Ngos-ngosan istri saya. Datanglah Pak Maruf, Pak siapa ini? Kiai Haji Yusuf Komarun Sofa. Dia intip dari jendela, dia tanya sama saya, sholat apa itu Pak Yahya? Sholat subuh. Kok sampai ngos-ngosan begini Ibu? 20 rakaat, kiblatnya salah, suratul Fatihahnya pun di
dibaca secara Latin karena belum tahu huruf hijaiyah. Istri saya belum bisa baca Quran pada waktu itu, jadi baca secara Latin. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan, kalau bacaan pelan begini besok sore selesai. Coba cepat sedikit. Al-Fatihah tidak hafal, kiblat salah, jumlah rakaat apalagi. Ibu bapak tertawa di hadapan Allah. Innamal a'malu binniyah. Ibadah apapun, pelaksanaan keinginan hasrat seorang mukmin diawali dengan niat. Itu kata guru saya. Apapun Pak Yahya lakukan kalau tidak ada niat. Ternyata kejahatan pun begitu. Menurut faktor N oleh kepolisian, sebenarnya tidak ada bakat untuk merampok, mencuri, tapi karena ada niat, ada kesempatan. Nah ini, jadi Allah nilai bukan perbuatan kami. Kami pertama dari kafir masuk Islam belum tahu. Yang kedua, kami baru 3 hari masuk Islam. Gerakan sholat, membaca Al-Quran pun belum tahu. Dimaklumi mendapat garansi dari Allah. Dibandingkan ibu bapak, as-salatu khairu minan naum. Masjid di pinggir rumah. Saya kira mana yang salah? Yang tadi baru sunat atau yang sudah lama? Ya, yang sudah lama sunat. Saya kira itu enak sekali. Begitu takbir mulai tahu, usai bangkit dari situ. Salah Pak Yahya, salah Kiai, iya. Tolong Kiai kasih bukunya sama saya. Bagaimana cara sholat? Dikasih buku itu, saya simpan sampai sekarang. Judulnya apa? Tuntunan sholat lengkap, wirid dan doa. Diberikan jam 5 pagi, jam 10 lewat saya sudah hafal suratul Fatihah di luar kepala dan beberapa ayat pendek. Jadi gimana Kiai kalau saya nggak bisa berdiri lagi di sunat begini? Pak Yahya menghadap kiblat dengan cara apapun, tidur, berbaring, ataupun bapak dalam keadaan berdiri, sholat tidaklah susah. Diajarkan, saya buka di buku itu, Masya Allah, begini mudah Islam. Siapa bilang Islam itu sulit? Enggak, sulit bagi orang munafik, ringan bagi orang yang jujur di hadapan Allah. Loh, ringan saya lakukan, enggak ada berat. Begitu saya tahu, saya baca, oh begini, bisa dijamak niatnya bagaimana, ada semua tuntunannya. Diajarkan doa kunut dan lain sebagainya, ayat-ayat pendek, sudah saya hafal. Begitu mulai mengaji, ditunjukkan sama kiai, kok Pak Yahya sudah mulai cepat sekali. Beliau tidak tahu bahwa sebelum saya masuk Islam 8 tahun lalu, saya sudah mengutak-atik Al-Quran, membacanya setiap hari. Untuk mencari kebenaran memerlukan waktu 8 tahun. Tidak seperti membalik telapak tangan. Alhamdulillah, solat itulah yang membuat kami tenang sampai hari ini. Kendati tidak punya apa-apa, solat itulah yang membuat kami bertahan dalam Islam. Tidak ada agama yang memberikan ketenangan kecuali agama Islam. Orang Islam dorong gerobak, pakai kopiah, tukang sampah, tukang sapu jalanan. Agama Islam sabar. Ini Allahu Akbar. Orang Islam tidak ambisi, orang Islam hidup dengan kesabaran. Kami dari kafir masuk Islam banyak belajar dari praktek dan kehidupan ibu bapak saudara-saudaraku. Terima kasih. Mudah-mudahan hikmah daripada Isra wal Miraj ini di tengah persoalan yang terjadi baik secara global maupun dalam kehidupan nasional akan membimbing kita untuk menjadi muslim yang taat, muslim yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.